Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita, saya Katarina Aprianti, Saya Ibu Musriatun dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. dengan materi kita hari ini kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Nah, ciri-ciri bahasa atau kaidah kebahasaan observasi dalam teks laporan hasil observasi yaitu menurut Henry Guntur Tarigan dibagi menjadi 7 ya Bu ya. Iya. Yang pertama itu ada nomina, ada verba, kemudian ada adjektiva, ada numerelia, kemudian ada pronomina, terus ada kemudian yang terakhir konjungsi. ada konjungsi. Iya. Jadi mungkin anak-anak di SMP SMP, sudah pernah SD mendengar lah. sudah pernah mendengar ya, mungkin belum yang mendalami karena Iya. mungkin tingkatan-tingkatan mereka Sangat, ada tahapan-tahapan ya untuk mendalami sebuah materi dalam pelajaran bahasa Indonesia ini. Nah, kali ini kita berdua ya Bu Iya. ya akan mencoba untuk membahas atau memaparkan lebih dalam lagi, lebih intensif ya Bu ya. ciri-ciri Ciri-ciri bahasa. dari kaidah kebahasaan yang ya, digunakan yang dalam digunakan teks- dalam teks laporan hasil observasi. Nah, apa aja Bu? Tadi kan sudah disebutkan Iya. ada 7. Yang Iya. pertama itu yang harus Nomina. dibahas mengenai nomina. Menggunakan Nomina itu apa? frasa nomina. Sebelum kita membahas tentang nomina, Mhm. kita akan bahas dulu frasa. Iya. Frasa itu pengertiannya gabungan dua kata atau lebih yang tidak melampaui batas subjek dan predikatnya. Setidak-tidaknya harus ada subjek dan ada predikat. Contohnya seperti ini. Andi sedang makan. Andi di sini subjek bukan subjek ya. Ya, Subjek. Kalau subjek berarti dia bahasa Inggris. karena kita bahasa Indonesia Iya, Bu ya. karena Jadi kita bahasa Indonesia, penyebutannya penyebutannya harus sesuai benar. dengan EYD. EYD, subjek. Kemudian Andi sedang makan. Sedang makan di sini predikat, orang yang dikenai suatu pekerjaan. Setelah itu diberi tanda titik di akhir Di kalimat. akhir kalimatnya ya. Jadi frasa nomina itu gabungan dua kata atau lebih yang tidak melampaui batas subjek dan predikatnya. Sedangkan nomina sendiri di sini adalah kata benda yang Contohnya menyatakan seperti apa? dari seseorang, tempat atau semua benda dan segala yang dibendakan. Biasanya nomina berfungsi sebagai subjek atau sebagai objek. Kalau subjek itu Benda biasanya berarti- secara umum kalau subjek itu berarti orang subjek ya. Kalau objek berarti benda Iya. ya. Seperti kursi, Patung ya. Biasanya kan kalau bahasa meja. Indonesia ketika membuat cerita kan nggak jauh-jauh dari misalnya cerita-cerita Iya. bersejarah yang kaitannya menceritakan tentang patung Iya. patung ini seperti Benar itu. Nah, sekali. itu adalah bentuk dari objeknya Iya, ya Bu ya. Kalau objek. subjeknya itu Orang berarti yang orang dikenai yang suatu pekerjaan orang. Itu juga dalam Bisa diulangi lagi Bu. Misalnya yang subjek tadi Oh, contohnya Contohnya Andi itu subjek karena dia berbentuk orang ya. Andi ya, itu tatarannya. orangnya, Andi sedang makan berarti di berarti situ predikatnya. dikenai pekerjaan itu sedang yang- makan. Jadi makan itu adalah bentuk dari yang dikenai suatu pekerjaan. Pekerjaan, Jangan ya. lupa Bu, kalau kita membuat frasa atau Ya. membuat kalimat itu harus diikuti dengan tanda titik. Eh, Kalau tidak padahal sepele, Bu, ya. Kalau tidak diikuti dengan tanda titik itu biasanya berbentuk klausa. Iya, benar sekali. Oke, nah di sini juga ada ciri-cirinya ya Iya. Bu ya. Ciri-ciri yang pertama itu dari frasa nomina itu yang pertama posisinya itu sebagai Subjek terus kemudian sebagai objek. objek juga atau pelengkap dalam kalimat yang Iya. predikatnya itu Adalah adalah verba. verba. Iya. Yang kedua itu ciri-ciri yang kedua tidak dapat diingkarkan dengan kata tidak. Nah selanjutnya yang ketiga umumnya dapat diikuti oleh Adjektiva atau kata sifat. Jadi nanti kita bahas lagi adjektiva itu apa ya. Iya. Kemudian selanjutnya Bu, baik secara langsung maupun diantarai oleh kata yang. Iya. Baik yang dengan apa tadi Bu yang pertama? Adjektiva Yang, tadi ya. Iya, atau kata sifat tadi. Kata sifat tadi.
Nah, kemudian yang terakhir ciri-ciri yang keempat ya Bu ya, yang terakhir itu kata benda dibedakan menjadi dua. Nah, yaitu kata konkret atau dapat dikenal oleh panca indera kita. Nah, kemudian dan abstrak atau kata lainnya menyatakan hal-hal yang hanya dapat dikenal oleh pikiran abstrak. Jadi kalau cerita-cerita abstrak itu biasanya bisa dinalarkan oleh pikiran-pikiran ya Bu ya, kalau secara umum ya Bu ya. Nah, selanjutnya Bu, kan tadi yang pertama itu mengenai frasa nomina, sekarang yang kedua itu menggunakan kata verba. Kata kerja dalam kelas kata yang menurut Henry Guntur Tarigan yang kedua adalah kata kerja yang berupa suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya. Verba menjadi predikat dalam suatu kalimat dan ciri-cirinya ada tiga ya Bu ya. Yang pertama itu ciri-ciri verba yang pertama sebagai predikat atau ciri predikat dalam kalimat walaupun dapat juga berfungsi sebagai yang lain. Ada yang kedua itu ciri-ciri yang kedua verba mengandung dasar perbuatan. Nah, misalnya sebagai aksi, proses, kemudian atau keadaan yang bukan bersifat kualitas ya. Nah, kemudian yang ketiga itu verba khususnya yang bermakna keadaan tidak dapat diberi prefiks yang berarti paling. Ya. Nah, di sini juga verba itu juga dibagi menjadi dua ya. Transitif dan intransitif. Kalau transitif itu membutuhkan objek, sedangkan kalau intransitif dia tidak membutuhkan objek. Contoh kalimat transitif yang tidak membutuhkan objek. Gilang menendang bola, ibu memasak sup. Kalau kalimat jangan lupa Bu, kita beri tanda titik karena di sini nanti kita akan bahas tentang klausa. Terus yang kedua, kalimat intransitif itu tidak membutuhkan objek. Contoh, saya menangis, dia berjalan, juga akhirnya diberi tanda titik. Ya, benar. Terus kemudian ciri yang ketiga itu menggunakan konjungsi. Sudah sering dengar ya Bu kata konjungsi itu, pasti anak-anak saya yakin di kelas 10 ini tingkatan SMA SMK ini pasti sudah sedikit banyak sudah tahu apa sih itu konjungsi seperti itu ya. Konjungsi itu adalah kata antara lain kata penghubung, misalnya sedangkan atau sedangkan. Terus kemudian apa lagi Bu? Yang meskipun terus kemudian Bu, dalam konjungsi dalam tataran bahasa Indonesia itu biasanya tataran bahasa Indonesia itu ada abjad, kemudian huruf, jadi ada urutannya ya Bu ya, kata, abjad, kemudian frasa, kemudian klausa. Di sini yang mungkin yang baru terasa terdengar sering terdengar, yang belum terdengar yaitu frasa dan klausa. Kalau frasa tadi udah dijelaskan, gabungan dua kata atau lebih yang tidak melampaui batas subjek dan predikatnya. Setidak-tidaknya dia harus ada subjek dan harus ada predikat, harus ada orang dan harus ada yang dikenai suatu pekerjaan. Sedangkan klausa itu biasanya konjungsinya sedangkan. Andi makan, sedangkan Tony tidur, itu adalah klausa. Jangan lupa kalau klausa itu tidak menggunakan tanda titik. Jadi Bu, kalau misalnya Andi makan sedangkan Tony tidur, jadi kalau tidak kata, maksud saya kalau tidak menggunakan sedangkan berarti kalimat itu termasuk dia kalimat transitif ya. Karena jadi kalau kalimat intransitif itu berarti dia yang membutuhkan objek. Iya, jangan lupa kalau kalian membuat suatu kalimat dengan tidak diikuti tanda titik, itu berarti kalimat klausa. Itu sangat berbahaya karena anak-anak kalau sudah membuat kalimat itu jarang yang menggunakan tanda titik di akhir kalimatnya. Kadang-kadang anak-anak itu juga lalai
karena tanda titik itu dia menganggapnya bahwasanya titik itu remeh ya Bu ya, titik, koma itu ya biasanya mereka abai. Dan jadi di sini bahasa Indonesia itu kita harus pandai-pandai meletakkan tanda koma itu di mana, dan harus itu kata penghubung itu di mana yang telah disempurnakan. Sangat sulit sekali sekarang itu Bu. apa Bu? EYD ya? Ya, ejaan yang telah yang disempurnakan. jadi itu jangan lupa titik tadi. Jadi kalau tidak menggunakan tanda titik itu artinya berbentuk klausa, bukan sebuah kalimat. Kalau kalimat itu berarti harus ada tanda titiknya ya. Dalam konjungsi juga itu terbentuklah kalimat simple dan kalimat kompleks Bu Katarina. Apa itu kalimat simple? Kalau kita dengar simple itu berarti ya wes, maksudnya itu simple itu berarti ya praktis ya Bu ya, atau pendek kalimatnya. Kalau kompleks berarti kalimatnya lebih panjang daripada kalimat karena biasanya simple. Kalau kompleks itu menjelaskan keseluruhan ya Bu tersebut, ya. Jadi kalau yang simple tadi dia tuh padat tapi sudah memberikan sebuah penjelasan ya Bu. Misalnya contohnya itu kalau kalimat simpleks itu misalkan alam adalah sumber kehidupan, kan simple, namun sudah memberikan pemahaman bahwasanya alam adalah sumber kehidupan kita. Benar. Nah, kemudian kalau yang kedua, mau dibuat kalimat kompleks berarti lebih dijelaskan lagi ya Bu ya, lebih dipaparkan kembali, lebih detail. Biasanya di situ juga menggunakan konjungsi Bu. Nanti anak-anak bisa lihat di LKS-nya di halaman 9. Kemudian Ibu itu juga dalam ciri-cirinya ada menggunakan kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Kalimat definisi sudah kita jelaskan di laporan hasil observasi sebelumnya, yaitu kalimat yang berupa pengertian-pengertian yang biasanya menggunakan konjungsi adalah, yakni, yaitu. Terus kalau kalimat deskripsi Bu? Kalimat deskripsi menggunakan kalimat deskripsi itu biasanya mendeskripsikan suatu objek atau benda, khususnya bagaimana. Terus kemudian deskripsi kan berarti mengartikan ya, atau mendeskripsikan misalkan benda tersebut. Yaitu ya Bu ya. Terus kalau deskripsi itu mendeskripsikan suatu benda, berarti seandainya misalnya bola itu digunakan untuk misalkan terus kemudian kursi digunakan untuk benar sekali. Misalkan ember digunakan untuk mendeskripsikannya, memberi penjelasan ya Bu ya. Terus selanjutnya yang keempat itu ada numerilia atau kata bilangan. Terus selanjutnya itu Bu ada pronomina atau kata ganti orang. Kata ganti orang itu biasanya sering digunakan dalam membuat drama atau cerpen Bu ya. Kata ganti orang pertama dan kata ganti orang ketiga. Bisa kasih cuplikan sedikit Bu yang pronomina tadi? Pronomina itu kata ganti sebagai drama ataupun ini, cuplikan sedikit saja Bu biar anak-anak itu tahu. Pronomina kata ganti orang. Kata ganti orang pertama itu biasanya saya, aku. Kemudian kata ganti orang ketiga itu biasanya mereka. Terus nama orang seperti nama Musriatun itu berarti kata ganti orang ketiga. Itu mungkin Bu pelajaran kita pada hari ini yang membahas tentang kebahasaan teks laporan hasil observasi, dan besok kita akan lanjut dengan materi berikutnya yaitu teks eksposisi. Jadi kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Ibu akhiri tentang materi kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Jadi kita lanjutkan lagi minggu depan. Selamat belajar. Apabila ada penjelasan yang kurang paham, boleh ditanyakan. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.